bersyukur kepada Tuhan Yesus. 10 orang Gusta. Steven, ini makanan kesukaan kamu sudah Mami belikan. Iya. Nah, Steven, kalau ini peralatan gambar yang kamu pesan minggu lalu. Nih, Mami pesan kemarin ini di Shopee. Barang-barangnya bagus-bagus, Steven. Iya. Taruh di meja dulu aja, Mami. Lagi kagok. Ya. Kok Steven gak bilang terima kasih sih? Padahal aku sudah memenuhi semua permintaan dia. Bu, permisi Bu. Ada barang rongsok Bu. Ada, sebentar ya. Iya Bu. Ini nih, ada sendal bekas, baju-baju bekas, dan sedikit kue. Dan ini juga nih, masker. Kalau lagi COVID ini, kamu harus pakai masker ya, biar tetap sehat. Terima kasih ya Bu. Dipakai ini Bu? Iya dong. Seperti saya ini nih. Terima kasih. Aduh Bu, banyak sekali. Ya, semoga bermanfaat ya buat kamu ya. Waduh, apa ini? Sendal. Waduh, kebetulan Bu, buat adik saya nggak punya sendal. Terima kasih Bu. Wah, ada kaos. Aduh, terima kasih. Aduh Bu, kebetulan bajunya udah rusak. Terima kasih, saya langsung pakai ya Bu ya. Boleh. Ini kan bagus kan? Aduh, akhirnya punya kaos juga Bu. Itu ada makanan juga sedikit buat kamu dan adik kamu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga banyak rezekinya ya Bu ya. Terima kasih. Mari Bu, mari. Ada saja penghiburan dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan saya untuk melayani ibadah Sweety Kid. Siap-siap dulu ah. Halo, good morning Sweety Kids, Cornerstone Kid, and kids wherever you are. Apa kabar kalian semua? Kalian baik-baik saja? Happy Sunday semuanya. Kenalkan, nama Lause Ati. Hari ini Lause akan menemani kalian untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sekalipun kita masih harus ibadah online, tapi kalian tetap semangat kan? Yuk kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat matahari yang bersinar cerah, buat kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pagi ini kita bisa ibadah, buat tidur yang nyenyak tadi malam, dan masih banyak yang lainnya. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita karena kebaikannya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Thank You Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, For all the blessing that I cannot see. thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you,
You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini kami bisa ibadah bersama-sama. Walaupun kami masih harus ibadah online, tapi kami percaya Tuhan selalu ada, menyertai, menjagai dimanapun kami berada. Tuhan, pimpinlah kebaktian hari ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, masih ingat drama tadi? Flashback. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melihat kejadian tadi? Pastinya kalian ikut kesal kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan ikut senang kalau ada orang yang bersyukur untuk kebaikan orang lain. Nah, kadangkala kita sering lupa akan kebaikan Tuhan. Dan lupa juga untuk berterima kasih kepadanya. Seperti kisah di dalam Alkitab yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Cerita mengenai 10 orang kusta. Ada yang tahu penyakit kusta itu apa? Ya, betul, penyakit kulit yang mengerikan. Penyakit kusta itu bisa menyebabkan borok-borok di seluruh tubuh. Penyakit kusta juga bisa menyebabkan jari-jari tangan atau kaki patah dan berdarah. Wah, sangat menderita ya. Zaman dulu, penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Tidak ada obatnya. Dan penyakit kusta itu bisa menular kepada orang lain. Oleh sebab itu, orang-orang yang sakit kusta tidak boleh tinggal di rumah bersama keluarganya. Mereka harus pergi ke tempat yang jauh dan terpencil. Mereka dianggap orang berdosa dan terkutuk. Jika mereka bertemu dengan orang-orang sehat, maka mereka harus berteriak, Najis! Najis! supaya orang-orang menjauh dan tidak tertular. Mereka pasti sedih dan kesepian. Seperti waktu itu, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dia menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria. Ada 10 orang kusta yang mendengar kabar kalau Tuhan Yesus akan melewati desa tempat mereka tinggal. 10 orang kusta itu terdiri dari 9 orang Yahudi atau keturunan bangsa Israel dan 1 orang Samaria.
Kalian masih ingat? Biasanya orang Yahudi itu merasa umat pilihan Allah. Dan mereka tidak mau berdekatan dengan orang Samaria yang mereka sebut orang kafir. Orang-orang kusta itu sudah mendengar kemahakuasaan Tuhan Yesus yang sanggup melakukan banyak mujizat dan menyembuhkan segala penyakit. Dia itu dokter segala dokter. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkannya. Mereka terus memperhatikan jalan dan berharap Tuhan Yesus akan melewati jalan di mana mereka berada. Akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Mereka melihat sekelompok orang sedang berjalan menuju mereka. Apakah Tuhan Yesus ada di sana? Bagaimana caranya agar mereka dapat meminta pertolongan Yesus? Mereka tidak bisa mendekatinya. Padahal Dialah satu-satunya harapan mereka. Aha! Mereka mendapat ide. Mereka mulai berteriak. Yesus! Guru! Kasihanilah kami! Tuhan Yesus melihat orang-orang kusta itu dan hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Yesus tahu mereka sakit, sedih, dan kesepian. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, tunjukkanlah diri kalian kepada imam-imam untuk diperiksa." Mereka harus menemui imam, karena waktu itu imam-imamlah yang menyatakan bahwa mereka sudah sembuh dan bisa kembali ke keluarga mereka. Walaupun ke-10 orang kusta itu belum merasa sembuh, tapi mereka percaya pasti mereka akan disembuhkan. Sehingga mereka segera berlari ke arah kota untuk menemui imam-imam. Saat mereka masih dalam perjalanan, mereka melihat tubuh mereka sudah bersih kembali dan penyakit itu sudah hilang. Mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat menunjukkan diri mereka kepada para imam dan kembali ke rumah mereka. Tetapi ada satu orang yang langsung teringat bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus. Maka dia segera berbalik kembali untuk menemui Tuhan Yesus. Dari jauh dia bersorak memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih sudah berbelas kasihan menyembuhkan saya. Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus bertanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu?" tahukah kalian yang kembali untuk berterima kasih itu adalah orang Samaria. Orang yang dipandang rendah oleh orang Yahudi karena dianggap tidak mengenal Tuhan. Tapi Yesus tidak membeda-bedakan orang. Yesus sayang kepada semua orang. Lalu Yesus berkata kepada orang Samaria itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi Dia juga mengampuni dosanya dan memberikannya hidup yang kekal. Wow, double bonus! Tuhan senang sekali pada orang yang tahu berterima kasih. Lalu bagaimana dengan ke-9 orang kusta yang lainnya? Apakah mereka senang karena sudah disembuhkan? Apakah mereka kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Mengapa? Karena mereka memikirkan diri sendiri. Mereka lupa bahwa Yesuslah yang menyembuhkan mereka. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Kalau kalian sedang punya masalah seperti sakit, takut, dan lain-lain, kepada siapa kalian minta pertolongan? Yesus? Yes, very good. Tapi, apakah setelah itu kalian berterima kasih atau bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan? Berapa sering kita berdoa akan sesuatu, tapi setelah Yesus menjawab,
kita lupa untuk berterima kasih. Apakah kita hanya berterima kasih kepada Tuhan jika doa kita dijawab? No. Kalian pernah membayangkan tidak? Setiap hari kalau kita bangun pagi, kita bisa melihat matahari bersinar. Itu karena kebaikan Tuhan. Banyak orang yang terbaring di rumah sakit tidak dapat merasakan hangatnya matahari. Atau kalian pernah menghitung berapa kali dalam sehari kalian bisa bernafas? Karena kebaikan Tuhan, kita dapat menghirup udara dengan gratis, tidak perlu bayar. See how good is our God. Dan terlebih, kita harus terus bersyukur karena Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan kita, menyembuhkan kita, menjawab doa-doa kita, tetapi yang terlebih lagi, Tuhan Yesus adalah Raja di surga, mau datang ke dunia, meninggalkan keserupaan dengan Allah, menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita diselamatkan dan tidak dihukum. Bahkan Dia berjanji satu hari nanti kita akan tinggal bersama Dia di surga. Seperti kisah 10 orang kusta tadi, Yesus menyembuhkan penyakit ke-10 orang kusta itu. Tapi satu orang Samaria yang tahu berterima kasih ketika bertemu Tuhan Yesus bukan hanya disembuhkan penyakitnya, tapi hatinya juga diubahkan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Yesus mengasihi semua orang. Dia datang untuk menyelamatkan orang kusta, orang yang dianggap rendah oleh orang lain, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Mari kita menunjukkan terima kasih kita kepada Yesus atas segala kebaikannya melalui perbuatan kita. Bersyukur atau berterima kasih adalah cara kamu menunjukkan kasih kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caramu menunjukkan kasih kepada Yesus? Apakah melalui suaramu, waktumu, atau kamu menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Mari kita menyenangkan hati Yesus juga dengan berterima kasih kepada orang tua yang sudah menyediakan kebutuhan kita dan kepada orang-orang yang sudah menolong kita. Oke. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Seperti ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Satu kali lagi ya.
1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah ingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami lupa untuk berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami seringkali lupa saat doa-doa kami dijawab, saat kami sudah ditolong oleh Engkau. Kami lupa untuk kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni juga, seringkali kami juga lupa untuk berterima kasih kepada papa, mama, atau orang-orang yang sudah menolong kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih, agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak semua. Tetap bersyukur sebab Tuhan Yesus baik buat kita semua. Aku jadi inget, maaf ya kemarin aku kasihkan main game sampai lupa bilang terima kasih pada Mami. Padahal Mami kan udah beliin makanan minuman kesukaanku, udah beliin alat gambar keperluanku juga. Aku jadi malu, Mam. Aku rasa semua itu emang udah seharusnya aku dapetin. Padahal nggak semua anak dapat berkat seperti yang aku dapat kan. Seharusnya aku berterima kasih pada Tuhan karena punya Mami yang sayang dan perhatian padaku. Maaf ya, Mam. Wah, Mami senang. Stephen, ingat untuk berterima kasih. Tahu berterima kasih itu adalah tanda anak Tuhan yang hebat. Bye. God bless you all.